Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam sejahtera yang muslim. Sahabat tani, kita masih bertemu silaturahmi dalam channelnya YouTube-nya Mister US ya. Masih dalam konteks berbagi alat-alat pertanian konvensional ya. Cuman dalam kesempatan kali ini sebenarnya alat ini itu sudah lama ya saya buat 2 tahun yang lalu, dipakai ketika saya membuat kolam sebesar ini tuh, terlihat ya sebesar ini ya. Nah, ada keterbatasan menggunakan cangkul karena tidak memiliki kemampuan melempar jarak yang jauh, paling maksimal ya 5 meter, tapi alat ini bisa memiliki kemampuan melempar 10 sampai 15 meter lumpur gitu kan. Nah, cuman kali ini saya akan gunakan bagaimana cara membuat pulutan tanaman ya, untuk sayuran gitu kan ya. Kemarin saya sudah berikan tutorial cara mengolah, menggemburkan tanahnya. Nah, sekarang ini bagaimana cara membuat pulutannya, tanah yang sudah gembur, mudah dan cepat dan efisien ya. Artinya terukur ya cycle time-nya, waktunya, karena saya bekerja di sini berpacu dengan waktu. Saya bekerja sebelum berangkat kerja, tugas pokok saya ya gitu kan ya. Itu tiap hari setelah subuh saya datang ke sini dan sampai jam 7 gitu kan ya. Saya meluangkan waktu itu, waktunya seperti itu ya. Nah, tentunya saya berpikir segala sesuatunya itu harus terencana dan terukur. Jadi kalau petani itu harus konsisten ya, kalau ingin mendapatkan tanaman yang subur dari mulai pengolahan gitu kan ya. Nah, ini saya lakukan ini udah masuk ke 3 tahun ya, karena ini lahan tidak produktif gitu kan ya. Saya jalani itu semua ya sendirian tanpa peran serta orang lain gitu kan, dan mencoba tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan karena ini lahan tempatnya banjir gitu kan ya. Walaupun sudah buat kolam, saya pernah merugi dari ikan-ikan yang saya besarkan selama 2 tahun gitu kan. Ada lele sudah jadi babon, ada bawal yang sudah jadi 5 kiloan gitu kan ya. Kemudian juga ada gurame, kemudian ada cair nila gitu kan ya. Karena ini kalau sudah musim hujan itu rata semuanya gitu kan ya. Nah, sehingga saya ubah menjadi bagaimana kolam yang bisa dimanfaatkan tetap menjadi kolam yang bisa dibuat tanaman sayuran menjadi sayuran secara hidroponik alami. Nah, ini ada saya yang di darat nih ya,
Setelah lumpur itu dinaikkan ya, kita akan buat untuk tanaman sayur, rencananya cabai plus kemangi gitu kan ya, karena saya berpikir untuk mendapatkan biaya operasional hariannya itu dari kemangi ya. Kemudian kalau cabai, karena saya pengalaman itu ya, cabai ditumpang sarikan dengan tanaman yang lebih rendah itu bagus. Artinya apa? Karena akarnya itu ternaungi dan bisa suhunya selalu lembab gitu kan ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya buatkan yang sudah saya, dari pengalaman ya, menurut saya ini sangat efektif dan mudah gitu kan ya. Sehingga saya review ulang, membuat ulang, karena yang lalu itu sudah berkarat karena materialnya dari logam biasa ya gitu kan ya. Nanti para sobat juga bisa mengubah ya, baik dari scoop ya, scoop itu udah teruji ya ganti material, cuman kan cara dan metodenya gitu kan ya. Nah kalau pada umumnya itu kan scoop itu persegi panjang ya gitu kan ya, mempunyai sudut sisi itu 90 derajat. Tapi scoop kali ini saya membuatnya ini 360 derajat bundar ya para sobat. Apa kelebihannya daripada scoop yang bundar seperti ini? Jadi satu, kalau kita melempar juga tidak nyangkut, kemudian juga jangkauannya jauh gitu kan. Karena apa? Tidak ada hambatan gitu kan ya. Nah, alatnya cukup ringan. Saya buat itu dari plat eser ya. Plat eser karena dulu saya hampir 15 tahun bermain di body repair ya. Dari mulai pengelasan, kemudian pembentukan body, kemudian juga sampai ke painting ya, pentempulan painting ya, clear dan glossing gitu kan ya. Nah, jadi cara membentuknya saya menggunakan metode pada saat saya membuka bengkel engineering dan body repair gitu kan ya selama 15 tahun. Nah, seperti apakah alat scoop 360 derajat? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, nih. Kemudian saya lubangin bagian tengahnya ya. Nah, bundar kan ya 350 derajat. Tapi tidak bundar rata ya. Artinya di bagian pinggirnya ini kita buat cekung ya, cekung gitu kan ya. Caranya ya dipukul dengan palu konde ya, tang palu setengah bulat, kemudian ditahan, bisa dari pipa yang ukuran 2 in atau dari bantalan besi ya, itu dengan cara dimiringkan ya. Tak, 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 tak. Tapi dari bagian depannya rata karena supaya bisa menyodok tanah ya. Nah, kemudian di bagian belakang yang di tangkainya ini diperkuat ya oleh besi behel 5 atau 8 ya. Kemudian tangkainya dari pipa galvanis ya. Nih kalau kita lihat ini mempunyai sudut kemiringan 35 derajat ya. Kemudian dipotong bagian bawahnya sama 35 derajat, akhirnya bentuknya seperti ini. Ini platnya plat eser menggunakan 1,2 mili ya. Nah, kemudian di ujungnya ya ini sekitar 20 cm kita potong lagi sudutnya, yaitu supaya menjadi sudut 20 derajat. Nah, 20 derajat ya. Jadi potong segitiga
35 derajat, kemudian ditekuk, kemudian dilas seperti ini. Kemudian supaya lebih ringan, ke belakangnya tangkainya kita kasih shock paralon ya, supaya megangnya enak dan alat ini ringan ya. Ini mempunyai panjang itu 120. Kenapa panjang? Kalau panjang itu ringan kan, kita bisa melempar 5 bahkan 10 meter ya. Nah kemudian ya lubang di tengah ini supaya tanah itu tidak lengket menempel gitu kan ya. Di ketika kita menemukan kan tanah itu ada yang gembur, kemudian ada yang bercadas, kemudian juga ada yang lempung. Terutama yang lempung, kalau kita sudah mengerjakan tanah yang lempung itu ya, yang lengket itu pasti banyak kendala ya, harus sabar, pusing gitu kan ya. Nah jadi kalau mau buat ya, nah ini silahkan ya, ini pandangan depannya ya. Nah ini pandangan atasnya tuh seperti ini ya. Kemudian nih pandangan bawah ya. Dalam ilmu gambar proyeksi bisa Amerika, Eropa ya, yang sudah standar SNI ya seperti ini ya. Tuh. Karena saya berbagi selagi kesempatan saya berada di mengolah di pertanian gitu kan ya. Karena sebenarnya ya banyak permintaan konten, membuatkan konten, cuman saya belum diklasifikasikan. Konten saya masih tidak tertata, acak-acakan gitu kan ya. Berbagai konten ada di situ. Nah itulah kebutuhan manusia. Karena selain konten di dunia otomotif, baik motorcycle ataupun mobil, bensin ataupun diesel ya, kemudian di sivil, manufaktur, konstruksi bangunan dari besi ya gitu kan ya. Kemudian juga banyak juga permintaan dimintakan konten kuliner ya, memasak, karena saya 2 tahun menjadi chef juga gitu kan ya. Pada saat masa COVID, pandemi corona gitu kan ya. Jadi banyak yang minta dibuatkan konten-konten review-review seperti itu. Tapi saya lagi fokus dulu di dunia pertanian gitu kan ya. Oke, para sobat dan sahabat ya, karena saya berharap petani kecil harus lebih maju lebih awal, walaupun tidak menggunakan mesin, tapi membuat alat-alat konvensional yang artinya tidak kalah dengan alat-alat yang canggih. Saya rasa bangsa kita itu sebenarnya kalau dari segi teknologi itu tertinggal jauh ya. Kenapa? Di 35 tahun yang lalu ya, saya mengoperasikan ketika saya menjadi maintenance di perusahaan Jepang itu, mengoperasikan traktor yang besar ya, yang setinggi saya, bannya aja lebih tinggi dari saya. Itu kalau menggarap lahan itu sekali tarik itu 25 meter para sobat ya. Tuh. Dan berbagai alat hidrolik, pneumatik ya, bahkan ada alat yang bisa melayang untuk memotong ya, itu bisa melayang gitu kan ya. Kemudian juga ada alat yang seperti kapal pilot ya, itu sistemnya pneumatik, dia mampu naik di bukit tanpa jatuh gitu kan ya, dengan kecuraman gitu kan. Nah sementara di dunia pertanian kita ini masih belum begitu canggih. Saya rasa
perkembangan high teknologi di luar itu lebih lebih hebat ya, itu kan menanam dengan mesin, menabur pupuk. Ketika itu saya juga menggunakan traktor, itu satu kali jalan itu ya 25 meter itu kena semua gitu kan ya, karena digandeng ditarik baru ditebarkan gitu kan. Begitu juga penyiraman, jarak radius 50 meter cuma satu titik gitu kan ya, karena dengan instalasi pamrum. Nah saya hanya berbagi saja pengalaman gitu kan, karena menurut saya pengalaman itu sangat luar biasa, dan saya berpikir supaya pengalaman saya bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang sulit menjadi mudah. Dan mudah-mudahan ya video ini menginspirasi para sobat dan sahabat tani gitu kan ya. Tuh, karena saya sering melakukan seminar-seminar gitu kan ya. Saya pernah melakukan seminar Zoom meeting selama Covid pandemi 2 tahun gitu kan ya. Kemudian tapi bukan membahas masalah pertanian, tapi membahas masalah tentang teknologi gitu kan ya. Karena di tahun 4.0 yang sudah kita lewati sekarang, itu sudah masuk ke tahun 0.5, semuanya serba canggih dan luar biasa, tapi kita masih bergerak di konvensional ya. Karena apa? Ya kalau yang kecilnya sudah bisa berkembang dan mengembangkan dunia pertanian, tinggal kita follow up menjadi besar seperti apa ya. Nah itulah tujuan dari saya. Walaupun saya sibuk kerja, masih meluangkan, menyempatkan, membuat video, membuat tutorial ya, untuk para petani yang minim modal itu, supaya lebih bersemangat dan supaya dapat gaji gitu kan ya, minimal ya UMR lah ya. Kalau UMR sekarang ya untuk di logam ya 52, 57, 58, 8 juta itu ya kalau plus umur ya. Nah kalau petani kalau sudah punya gaji, saya rasa orang yang banyak ingin jadi petani, karena selama ini kan petani nggak ada standarisasi gajinya ya gitu kan ya. Sehingga ketika saya di dunia pendidikan, rata-rata mayoritas itu anak para petani, mereka awam akan pertanian ya, bahkan jual sawahnya, jual kebunnya untuk cari kerja lah, untuk beli kendaraan ya. Ketika dia sudah resign karena musimnya kontrak ya, dia nganggur, kasihan. Mau bertani lagi lahannya nggak ada, kemudian walaupun bertani juga nggak pernah diajarkan oleh orang tuanya, karena petani kita itu petani turunan gitu-gitu aja gitu kan ya. Artinya apa? Tidak dibangun mindsetnya, paradigmanya bersaing dengan negara luar dan mencari tahu tentang dunia pertanian gitu kan. Karena dunia pertanian itu sangat kompleks gitu kan ya, harus didukung dengan ilmu fisikanya, harus didukung dengan ilmu kimianya, juga biologinya gitu kan ya. Karena kita berhubungan dengan alam gitu kan ya. Alam bisa bersahabat dengan kita apabila kita memahami alam ya, para sobat dan sahabat ya. Bukan saya menceramahi para sobat dan sahabat, saya memotivasi supaya merubah mindset, paradigma, cara berpikir para sobat itu ya, menjadi mandiri ya. Itu diantaranya gitu kan. Baik ya para sobat ya, kita praktek saja ya bagaimana membuat pulutan dengan alat ini setelah akan digemburkan. Kebiasaan kan para petani itu kan langsung membuat pulutan gitu kan ya, tidak digemburkan dulu ya. Bahkan tanah-tanah yang lempengan itu sudah disusun. Kalau menurut saya itu kurang baik gitu kan ya para sobat. Oke, ini lahan yang kemarin saya gemburkan ya. Kita akan buat menjadi pulutan ya.